Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, hiduplah seorang gadis pemberani bernama Lila. Rambut hitamnya yang panjang selalu diikat sederhana, dan matanya yang jernih memancarkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Lila sangat mencintai alam dan kedamaian desanya. Namun, kedamaian itu mulai terusik. Angin aneh bertiup kencang, membuat tanah retak dan kering. Panen gagal dan awan gelap yang pekat menggantung rendah di langit, seolah hendak menelan desa. Lila menatap langit dengan cemas. Ia merasakan ada yang salah dengan alam di sekitarnya. Tetua desa pun berkata dengan suara berat, "Hanya kekuatan kuno dari bumi lembah awan yang bisa melindungi kita." Mendengar itu, Lila tak tinggal diam. Dengan tekad kuat, ia pergi ke hutan pegunungan untuk mencari petunjuk. Di sanalah ia bertemu dengan Yuto, seorang pemuda misterius dengan rambut perak dan mata yang setajam elang. Yuto sedang berlatih dengan busur ajaibnya yang terbuat dari kayu awan. Anak panahnya melesat menembus kabut tebal tanpa merusak satu daun pun. "Melihat Laila," Yuto berkata dengan tenang. "Kamu mendengar panggilan lembah, bukan?" Lila mengangguk mantap. "Aku ingin menyelamatkan desaku." Yuto tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan menemanimu." Maka, dimulailah perjalanan mereka menuju bumi lembah awan yang legendaris. Mereka harus melewati tebing-tebing tinggi yang curam dan menyeberangi jembatan yang terbuat dari gumpalan awan padat. Jembatan itu hanya akan muncul jika hati mereka selaras dan penuh kepercayaan. Di tengah jembatan, Lila sempat terpeleset. Angin kencang hampir membuatnya terjatuh ke jurang yang dalam. Namun, dengan sigap, tangan Yuto menggenggamnya erat. Kejadian itu mengajarkan mereka bahwa saling percaya dan bekerja sama adalah kunci untuk melewati rintangan terberat sekalipun. Setelah berhasil melewati jembatan, mereka tiba di padang awan, sebuah dataran luas yang diselimuti kabut. Di sini, ujian sesungguhnya menanti. Angin kencang tibi-tibi berembus, membawa bayangan-bayangan yang menjelma menjadi ketakutan terbesar mereka. Namun, mereka tidak gentar. Yuto dengan cepat menarik busur ajaibnya, melepaskan anak panah energi yang menahan badai angin. Sementara itu, Lila berdiri tegak di tengah badai. Dengan suara lantang dan hati yang tulus, ia berseru, "Kami datang bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk melindungi." Seketika, angin pun mereda dan bayangan ketakutan itu sirna. Seolah alam mengerti niat baik mereka. Perjalanan mereka akhirnya tiba di tujuan akhir. Batu Jantung Awan, sebuah batu kristal raksasa yang memancarkan cahaya lembut, sumber kekuatan pelindung bagi seluruh lembah. Yuto menjelaskan, kekuatan ini hanya akan bekerja untuk hati yang tulus dan tidak serakah. Lila menatap batu itu, lalu memejamkan mata. Ia tidak meminta kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Dengan penuh kerendahan hati, ia berbisik, "Gunakanlah kekuatanmu untuk menyembuhkan desa kami, bukan untuk kami." Permintaan tulus itu direspons oleh batu jantung awan. Cahaya lembutnya tiba-tiba bersinar terang benderang, menyebar ke seluruh langit dan mengalir menuju desa di bawah sana. Kembali di desa, keajaiban terjadi. Awan gelap yang pekat perlahan menghilang, digantikan oleh langit biru yang cerah. Tanah yang retak kembali subur, dan angin sepoi-sepoi yang sejuk membawa harapan baru. Penduduk desa bersorak gembira. Melihat Lila dan Yuto kembali, tetua desa menyambut mereka dengan haru. "Kalian telah menyelamatkan kami semua. Misi telah selesai." Yuto, sang penjaga keseimbangan, bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Di bawah langit yang kini cerah, ia menatap Lila dan berkata, "Ingatlah, Lila, lembah awan akan selalu melindungi mereka yang tulus menjaga alam." Lila tersenyum.
Hatinya dipenuhi pelajaran berharga. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ia tahu kekuatan sejati bukanlah sihir atau kesaktian, melainkan keberanian, kepedulian, dan niat baik untuk melindungi semua kehidupan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.